pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Tiffany Duani Sinaga dengan NIM C0N025023, Program Studi D4 Keuangan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pajak, hukum, alasan pemungutan, teori, dan asas. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami materi dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pendahuluan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Agar pemungutan pajak berjalan adil dan tertib, diperlukan dasar hukum yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum pajak, alasan pemungutan pajak, teori dan asas perpajakan menjadi penting untuk dipahami. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum pajak? Yang kedua, mengapa pemerintah memungut pajak? Yang ketiga, apa saja teori pemungutan pajak? Yang keempat, apa saja asas dalam pemungutan pajak? Dari rumusan masalah yang saya jelaskan tadi, maka tujuan penulisannya adalah: 1. Menjelaskan pengertian hukum pajak. Yang kedua, mengetahui alasan pemerintah memungut pajak. Yang ketiga, memahami teori pemungutan pajak. Yang keempat, menjelaskan asas-asas pemungutan pajak. Nah, teman-teman, kita masuk ke yang pertama, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah peraturan yang mengatur hubungan antar negara dan wajib pajak, mengatur hak dan kewajiban perpajakan. Mengatur hak dan kewajiban menjadi dasar hukum dalam pemungutan pajak. Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak. Hukum pajak mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Dengan adanya hukum pajak, pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan adil. Mardiasmo 2019. Yang kedua adalah alasan pemerintah memungut pajak. Yang pertama, sumber penerimaan negara. Yang kedua, alat pengatur perekonomian. Yang ketiga, membiayai pembangunan. Pemerintah memungut pajak karena pajak memiliki peranan penting bagi negara. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budgetir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur perekonomian atau fungsi reguleran, misalnya untuk mengendalikan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Pajak dipandang sebagai iuran, sebagai imbalan atas perlindungan dan pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat. Yang kedua, teori kepentingan. Besarnya pajak dikaitkan dengan tingkat kepentingan atau manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari negara. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak harus dipungut sesuai dengan kemampuan atau daya pikul masing-masing wajib pajak. Yang keempat, teori bakti. Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian dan kewajiban negara kepada negara. Selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Di sini ada 3 asas. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, kesimpulannya adalah: yang pertama, pajak merupakan sumber penting penerimaan negara. Yang kedua, pemungutan pajak harus berlandaskan hukum pajak. Yang ketiga, teori dan asas pemungutan pajak menjamin keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum pajak yang jelas, serta memperhatikan teori dan asas pemungutan pajak, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pajak. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.